Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita akan bahas mengenai impuls dan juga momentum. Anda sudah mengetahui apa itu impuls dan momentum? Belum. Momentum adalah perkara hasil kali dari massa dan juga kecepatan. Nah, si momentum ini itu adalah sebuah tumbukan Nah, ketika suatu benda bertumbuk, apakah dia memiliki arah? Nggak tahu. Misalkan, sebuah truk menabrak sepeda motor, apakah dia memiliki arah? Iya. Nah, jadi momentum itu adalah besaran Arah. vektor karena dia memiliki arah. Nah, karena tadi momentum adalah perkalian daripada massa dan juga kecepatan, maka rumus daripada momentum adalah P sama dengan M dikali V. Nah, di mana M adalah massa dengan satuan kilogram. Kemudian V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Nah, sementara si P adalah momentum. Nah, si momentum ini Nah, mari kita lihat video berikut ini. Berat beban akibatnya truk itu menabrak sebuah rumah saat mencoba menghindari para pemuda itu. Jadi, apa yang Anda dapat amati dari video tersebut? Arah mobil, arah truk. Truknya ingin menabrak orang tetap meninggalkannya ke rumah. Truk, misalkan ini truk ya. Truk. Ini sekelompok orang. Mereka ingin menghentikan truk. Sementara si truk ini memiliki kecepatan, misalkan kecepatannya itu 5 Videonya menghindar. Ya, misalkan V adalah kecepatan dari si truk dengan kecepatan 50 meter per sekon. Itu masih relatif tidak cepat untuk ukuran sebuah truk. Kemudian massa dari si truk kita buatlah dia 1 ton, misalkan 1 ton. 1 ton itu berapa kilogram? 1000 kilogram. Oke. Nah, dari 1 ton dan 50 kilogram 50 meter per sekon ini kita dapat ketahui momentumnya. Berapa tadi? 50. 1000 kilogram. Dengan kecepatan 50 meter per sekon. Nah, jadi kita dapat ketahui bahwasanya momentumnya adalah 50.000 kilogram meter per sekon. Nah, hal tersebut yang menyebabkan si truk ini gagal untuk menghentikan laju daripada kecepatan yang tadi, sehingga ketika sekelompok orang anak ingin menghentikan truk, dia tidak bisa meremnya karena momentumnya terlalu besar dan menyebabkan dia menabrak rumah di samping untuk menghindari sekelompok orang yang mencoba menghentikan truk ini. Seperti itu. Ada pertanyaan? Enggak. Jadi, momentum itu adalah hasil kali dari massa dan juga kecepatan. Dan momentum adalah vektor yang merupakan hasil dari sebuah tumbukan. Seperti itu. Jadi sekarang kita akan bahas yang dinamakan dengan impuls. Impuls merupakan perubahan dari momentum, yaitu
momentum sebelum dan juga momentum sesudah. Jadi rumusnya sama dengan I sama dengan P aksen dikurang P. Di mana I merupakan impuls, P aksen merupakan momentum sesudah, dan P adalah merupakan momentum sebelum. Jika merujuk dari rumus ini, maka kita juga akan memperoleh rumus yang ini. M dikali V aksen dikurang M dikali V. Jadi jika disederhanakan, maka dia akan bisa M buka kurung V aksen dikurang V. Nah, dari sini kita dapat memperoleh rumus yang ini. I sama dengan M V aksen dikurang V. Oke. Nah, dengan rumus yang ini kita memperoleh satuan yang yaitu kilogram meter per sekon. Oke. Nah, lanjut kita juga memiliki salah satu rumus lagi, yaitu I sama dengan F kali delta T. F dikali delta T. Di mana F merupakan gaya dengan satuan Newton dan delta T merupakan perubahan waktu yang dengan satuannya adalah perubahan waktu, satuannya Sekon. Oke. Jadi dia akan nanti memiliki satuan yaitu I atau impuls, satuannya menjadi Newton per Sekon. Oke. Nah, dari rumus-rumus ini maka kita bisa menyelesaikan soal, yaitu yang pertama, jika ada seseorang yang menendang bola. Jadi ketika seseorang ingin menendang bola, apakah bola itu datang ke kakinya atau bola itu dia kejar? Kejar. Nah, ketika dia mengejar bola, apakah si orang itu memiliki arah dalam mengejar bola? Iya. Maka ketika dia menendang bola, misalkan ini orang, dia mau mengejar bola nih. Jadi dia juga akan memiliki kecepatan untuk mengejar bola, dan bola juga memiliki kecepatan. Jadi ini kecepatannya dia, yaitu misalkan kita buat dia bergerak ke arah kanan, maka dia akan bernilai positif. Jadi misalkan positif 6 meter per sekon. Dia menendang bola, kemudian si bola ini tertendang. Jadi si bolanya itu akan melambung ke atas, dan ketika bolanya melambung itu, dia juga akan memiliki kecepatan V aksen. Misalkan dia itu menjadi cepat, makin cepat aturannya dia di sini itu biasanya kecepatan cuma 1 meter per sekon, dia menjadi lebih cepat, menjadi 5 meter per sekon. Nah, ketika itu dia bergerak ke arah kanan, jadi nilainya positif. Karena dia ke arah kanan bernilai positif, ke samping negatif, ke atas positif, ke bawah juga negatif. Oke. Nah, dia itu berhasil mengejar bola dengan waktu 2 detik, 2 sekon. Nah, adapun yang harus kita ketahui adalah delta P-nya atau jadi ditanya gaya. Jadi, berapakah gaya yang dia lakukan untuk untuk dia menendang bola? Jadi nih, kita buat di sini. Jawabannya. I sama dengan, karena ditanya gaya, maka kita gunakan F delta kali delta T. Oke. Kemudian di sini kita masukkan rumus yang ini. I. Jadi M V aksen dikurang V. V sama dengan F dikali delta T.
pada si bolanya itu adalah 2 Enam. kilogram. 2 kilo. M sama dengan Dari 2. mana dapatnya 2 kilo? Itu diketahui di soal. Soalnya. Jadi, kita masukkan 2 kilogram, 2 kg. Di aksennya yang mana tadi? Yang ini, jadi 5 meter. 5 meter per sekon. 5 meter per sekon dikurang Tanda tanya. 6 meter per sekon. 6 meter per sekon. Kemudian yang ditanyakan F, jadi tetap F. Delta T. Waktunya berapa tadi? 2 sekon. sekon. Nah, jadi kita harus masukkan 2 kilogram, 5 meter per sekon dikurang 6 meter per sekon. Negatif 1. Negatif 1 meter per sekon. Sama dengan F dikali 2 2 sekon. sekon. Jadi jika kita masukkan menjadi min 2 kilogram meter Per per sekon. sekon. Sama dengan F. F 2S. F sama dengan F sama dengan 2 meter per sekon 2 Meter per sekon tambah 2 ditambah 2 2 kilogram kilogram meter per sekon. meter per sekon. F sama dengan M4. Bukan. Jadi dia itu kita harus pindahkan dulu ininya, baru di sini 2 sekon. Jadi di sini jadi 2 kilogram meter per sekon. Jadi F sama dengan 2 kilogram meter per sekon sama dengan dibagi 2. Jadi 2 ini kalau dia di sini tanda kali, dia itu tidak bisa dikurangkan. Karena dia di sini dikali, maka mereka dulu yang dikaliin. Jadi 2F sama dengan 2 kg meter per sekon. F sama dengan 2 kg meter per sekon dibagi 2. Jadi hasilnya 1 kg meter per sekon. Atau karena dia dalam bentuk Newton, jadi 1 Newton. Oke. Sampai sini paham atau ada yang mau ditanyakan? Paham, Bu. Oke. Ini Bu benar nggak? Jika dilihat dari rumus dan juga cara pengerjaannya benar, nanti kalau hasilnya kita cek sama-sama ya. Oke, Bu. Lanjut, sekarang kita akan membahas mengenai hukum kekekalan momentum. Dan di akhir nanti akan saya berikan soal dan juga berupa praktikum yang akan kita lakukan menggunakan aplikasi PET. Sekarang kita akan membahas mengenai hukum kekekalan momentum. Di mana momentum sebelum dan sesudah itu adalah sama. Jadi momentum sebelum dan sesudah temukan itu adalah sama. Di mana T sama dengan P aksen, M V MA VA MA VA ditambah MB VB sama dengan MA V aksen ditambah MB VB aksen. Ini dia rumusnya. Benda A bergerak ke arah kanan dengan kecepatan 4 meter per sekon. Kemudian ada benda B bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon ke arah kiri. Jadi dia bernilai negatif. Oke. Nah, dengan massa, benda A bermassa 3 kg, benda B bermassa 4 kg. Jadi hitunglah kecepatan benda B setelah tumbukan. Kalau kecepatan benda A setelah tumbukan itu adalah 1 meter per sekon, bergerak ke arah kiri. Jadi setelah ini dia mereka berbenturan, maka ini terpental ke arah kiri dengan kecepatan benda A ini terpental ke arah kiri dengan kecepatan 1 meter per sekon. Jadi dia bernilai negatif. Oke.
Ini adalah VA aksen. Sementara yang ini VA, ini VB. Nah, sekarang ditanya kecepatan benda B setelah tumbukan. Jadi rumusnya ini kita masukkan ke sini. MA VA tambah MA VB, MB VB sama dengan M aksen MA V aksen ditambah MB VB aksen. Nah, jadi kita masukkan MA tadi berapa kilogram? 3 kilogram. Kemudian VA berapa? 4 meter per sekon. Ditambah MB berapa? 4 kilogram. Dan kemudian VB-nya itu Minus minus 2 2 kilogram. Di 2 meter per sekon. 2 meter per sekon. Sama dengan MA. MA-nya tetap. MA-nya tetap. 3 kilo. Karena bendanya kan nggak berganti meskipun dia tetap ditumbuhkan. Ini dalam tanda kutip harus tumbukan nanti yang sempurna ya. 3 kilogram. Kemudian VA aksennya tadi jadi min 1 meter meter per sekon ditambah MB 4 kilogram dan VB-nya ditanya. Oke. Lanjut, jadi 3 kilogram dikali 4 adalah 12 kilogram meter per sekon ditambah 4 kilogram dikali 2 8 kilogram meter per sekon sama dengan 3 kilogram meter per sekon dikali negatif 3 kilogram meter per sekon ditambah 4 PB aksen. Jadi karena ini kan sama nih kilogram meter per sekon, ini juga sama. Jadi mereka bisa dijumlahin. Karena di sini ada tanda penjumlahan. 12 tambah 8 20 kilogram meter per sekon untuk ruas kanan dan 3 kilogram meter per sekon untuk ruas kiri. Jadi jika dia pindah ruas, maka tandanya berubah kan jadi positif. Nah, kemudian 20 kg per sekon. Jadi karena dia pindah ke kanan, si 3 ini pindah ke kanan, berubah menjadi positif 3 kg meter per sekon sama dengan 4 PB aksen. 4 PB aksen. Kemudian hasilnya menjadi 23 kg meter per sekon. Oke. PB aksen sama dengan 23 kg meter per sekon dibagi 4. jadi 5,75 kg meter per sekon. Atau karena dia di sini bisa dicoret-coret karena kan tadi ininya itu meter per sekon. Yaitu di sini tuh tadi 4 kilogram. Jadi kilogramnya dicoret. Kilogramnya dicoret jadi tinggal 5,75 meter per sekon untuk PB aksen. Seperti itu. Kok dia diam, Bu? Itu dikarenakan sebelumnya tadi kecepatan daripada benda 2 itu tidak ada. Jadi dia itu merupakan benda diam dan kemudian ketika datang benda 1 dengan massa yang sama namun dia memiliki kecepatan 1 meter per sekon, maka ketika dia membentur benda 2, dia menjadi bergerak ke kiri sedikit dan diam, sementara benda 2 menjadi bergerak ke kanan dengan kecepatan yang sama atau berubah menjadi 1 meter per sekon, seperti itu. Jadi itu adalah konsep daripada momentum
Jadi momentumnya kita juga dapat lihat. Nah, di sini. Kita dapat lihat di sini momentumnya menjadi 1,50 kg meter per sekon untuk benda kedua. Sementara benda satu juga jadi tidak memiliki momentum karena dia menjadi benda diam. Seperti itu. Nah, kita coba Anda ubah masanya itu menjadi, coba reset all. Dan kita ubah, ini klik more data dulu, more data. Dan ubah benda satu menjadi 3,5. Hapus, klik 3. Nah, kemudian Anda ubah velocity-nya sama-sama 1 meter per sekon. Namun ini yang min ya, min 1 meter per sekon karena dia kita buat bergerak ke arah kiri. Coba. Jadi 1 meter per sekon, min 1 meter. Min, ya, ini ya. Oke. Kita kalau sudah seperti itu, Anda bisa lihat ini momentumnya untuk benda 1 3,50 dan benda 2 min 1,50. Jadi berarti dia bergerak ke arah kiri, sementara benda 1 nanti akan bergerak ke arah kanan. Coba play. Udah ini. Play. Apa yang dapat Anda simpulkan dari peristiwa ini? Bertolak arah. Jadi mereka berubah arah kan? Dan benda 1 menjadi melambat. Nah, melambat dia menjadi min 20 velocity-nya, sementara benda 2 menjadi lebih cepat gitu. Karena ini masanya lebih besar. Seperti itu. Paham? Paham. Jadi ada yang mau ditanyakan, apa yang ada bisa disimpulkan dari ini adalah Masa yang paling ada benda 1 tadi, kalau arahnya tidak benda 1 lebih, kalau masanya lebih berat dan maka kecepatannya akan bertambah untuk benda yang ditumbuk. Sementara untuk benda yang diam, dia akan lebih menjadi bergerak ketika benda bergerak menumbuk benda diam. Oke, udah. Waktunya untuk kali ini, mohon maaf jika banyak sekali kata-kata yang salah maupun kekurangan dalam penyampaian. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akhiri kelas ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.